bisa melimpahkan atau merampas dan merampok atau mengalihkan, membebani sebuah institusi membonsai kedaulatan rakyat. Apalagi cawe-cawe mencari suara rakyat di Mahkamah Konstitusi. Apalagi cawe-cawe mencari suara rakyat di Mahkamah Konstitusi. Ini kan juga cawe-cawe, Pak. Sama aja. Siapa tahu kiro-kiro. Seperti narasi. Saya salah satu yang pernah menjelaskan secara detail tentang apa itu TSM. Dan saya pelakunya di Komnas HAM. Karena TSM itu berdasarkan Undang-Undang 26 tahun 2000 tentang pelanggaran HAM berat. Belum tentu ahli tata negara tahu tentang TSM. Yang tahu tentang TSM itu adalah orang Komnas HAM yang tahu. Karena itu begitu penjelasan dari Rafli, saya bilang, waduh, Rafli, saya bilang jauh banget panggang dari api. Saya pernah menjelaskan secara detail di sini dan diakui dan dipuji oleh pengacara 01 di depan Bang Karnilias tentang penjelasan saya. Sangat komprehensif, sangat ilmiah, sangat terukur. Apa perlu saya ulang? Waktu saya terbatas oleh Bang Karni. Gak bisa. Karena itu kalau dilihat dari TSM yang tadi dijelasin oleh Rafli, saya bilang aduh. Berarti ini cawe-cawe kiro-kiro mencari suara di Mahkamah Konstitusi ini. Nah itu satu. Misalnya Bang Rafli juga banyak menipu kita juga. Atau mungkin pada saat itu kayaknya tidak ikut. Natalius ini cinta sekali dengan saya. Mestinya dia bikin opening statement dulu kan. Dia bahas saya setelah saya ngomong, setelah dengar omongan saya. Tapi nggak apa-apa, karena dia begitu cintanya. Natalius pikir, Anda nggak punya bahan jangan-jangan. Ada bahan nggak untuk ngomong sidang MK kemarin? Masa Komnas HAM lulu? Begini. Oh ya boleh. Kan tadi kan minta untuk tidak boleh dipotong. Masa sekarang kok inilah sebenarnya tidak konsisten. Ya kalau tidak konsisten sederhana begini, bagaimana meminta konsistensi dalam penegakan hukum di Mahkamah Konstitusi? Susah, Bos. Karena apa ya, Mas Budius bicara apapun harus punya empati karena punya pengalaman. Kita bandingin dengan Jokowi lah, Pak Jokowi. Hidupnya dari kecil di pinggiran kali Surakarta. Bukan anak orang mewah. Dia bilang dulu makan 3 kali sudah kemewahan. Nah sekarang begini Pak Iyas. Kita ini kan adalah orang yang berada di barisan pendukung Pak Jokowi. Bahkan Prabowo Gibran kita di barisan pendukung itu. Tetapi kita berani secara objektif ya. Istilahnya mengatakan kepada orang yang kita dukung, Pak ini belum benar, ini salah, ini pohon diawasi lagi dan seterusnya. Kan begitu Pak ya. Iya. Tetapi kalau kita lihat pihak oposisi ya yang selama ini selalu menggembar-gemborkan, memframing ini adalah pemerintahan kepanjangan tangan dari Pak Jokowi, ini adalah bonekanya Jokowi, ya kan? Tetapi di sisi lain mereka juga banyak ekonom di sana tidak pernah menyoroti, mengkritisi ya detail seperti yang kita bicarakan ini. Apakah pernah misalnya Antoni Budiawan misalnya yang nggak kira-kira dia memframing betapa jeleknya pemerintahan Pak Jokowi. Pernah nggak dia mengkritisi juga pemerintahan Prabowo? Berani nggak dia kan gitu loh Pak. Begitu juga misalnya orang-orang seperti Said Didu, Refli Harun, Rocky Gerung, ya kan? Pernah nggak dia mengkritisi elemen-elemen komponen-komponen dari pembangunan yang dia kritisi tentang yang dilakukan oleh Pak Prabowo? Nggak berani Pak. Artinya Pak Iyas melihat kenapa kok mereka bisa tidak objektif seperti itu kalau mereka mengaku sebagai seorang civil society, intelektual dan aktivis. Kenapa itu Pak? Ya itu sih sudah bentuk satu tidak aneh kok itu menurut saya karena mereka punya kepentingan kan. Refli Harun, saya Didu karena dulu diberhenti dari komisaris terus sampai sekarang sakit hati sama Jokowi. Itu sebenarnya childish menurut saya. Kayak anak-anak saja gitu kan. Jadi apa? Mereka tidak berani menyerang Pak Prabowo, bukan menyerang lah ya, memberi masukan saja mereka tidak. Menyerang juga nggak apa-apa, karena toh Pak Jokowi juga diserang mereka. Ya. Maksud saya gini ya. Dengan alasan kebebasan berpendapat, ya kan begitu Pak? Iya.
Mereka terus sampai sekarang menyerang Pak Jokowi karena sakit hati dan sebagainya. Terus sebenarnya kan saya lihat ya value-nya itu apa, terus serangannya itu serangan murahan juga gitu, ijazah palsu segala macam itu kan diketawain orang saya sebenarnya gitu. Tapi karena mereka mungkin saja dianggap Pak Prabowo kalau mereka menyerang Jokowi terus ini terus dapat kredit poin dari Pak Prabowo gitu. Oh, ya kan? Supaya mendapat perhatian dari Pak Prabowo gitu. Oh, jadi istilahnya mereka mengatasnamakan civil society atas nama demokrasi, ini sebenarnya lagi cari muka kepada presiden. Dikorbankan mumpung ada Pak Jokowi yang resminya dihina, difitnah ya gitu Pak ya. Jadi buang sampahnya di tempat Pak Jokowi seolah-olah ini nanti dikasih sesuatu kan gitu kan. Kalau saya nggak bacanya seperti itu. Jadi politik cari muka. Politik cari muka. Buktinya dia nggak ada yang kasih masukan Pak Prabowo. Kalau kita kan bebas. Saya mendukung Prabowo. Menarik ini Pak Iyas. Jadi kita punya term baru ya kan, sebuah term baru bahwa mereka itu bukan menjalankan politik yang memang dalam rangka melakukan watchdog ya sebagai masyarakat sipil melakukan pengawasan, tetapi mereka sebenarnya melaksanakan politik cari muka. Cari muka ke siapa? Cari muka ke Presiden Prabowo. Barangkali nanti orang-orang yang mereka framing ini kemudian diganti oleh Pak Prabowo dan mereka yang masuk kan begitu Pak. Memalukan kalau menurut saya. Ya memang nggak usah itunya ya. Kita ngelihat orangnya ya pun pada saat ngomong sudah memalukan kan. Ya kan? Orang-orang yang berkualitas katanya itu seperti itu dengan intelektualitas yang begitu tinggi. Terus dia masuk di kubangan-kubangan sampah kayak gitu. Sebenarnya kan dirinya sendiri dimurahkan sama mereka. Lu kalau sudah menabrak kebenaran, lu nggak bisa. Nggak bisa. Karena apapun itu ya benar ya tetap benar. Itu bahayanya. Nah, bagaimana Pak Es melihat Presiden Prabowo sebagai figur sentral di Republik ini sekarang menyikapi orang-orang politik cari muka ini di satu sisi dibandingkan dengan orang-orang seperti kita ya yang tetap mengkritisi secara objektif, memberikan pencerahan kepada publik secara objektif ya kan. Apakah Pak Prabowo juga tidak peduli juga pada semuanya, lebih peduli kepada informasi yang diterima oleh para pembisiknya presiden sendiri? Gimana Pak ya melihat? Ya kalau kita lihat itu kan ada 3 klaster ya. Pak Prabowo sebagai figur kepala negara, dia mendengar dari apa yang dari samping kanan kirinya. Yang kedua dari kita-kita yang lebih netral. Kita nggak punya kepentingan. Saya bilang tadi kan ada 3 pilihan kalau menurut si Gohi itu kan ada ikut arus, apatis atau merdeka. Kita memilih merdeka sekarang karena kita bebas untuk ngomong. Kita nggak perlu ikut arus karena kalau nggak benar kita nggak suka kita nggak bisa ngapa-ngapain ya. Tapi kalau apatis juga tidak baik kan. Jadi apatis pada saat seperti kondisinya seperti ini, kalau Pak Mas Budius tidak pernah berpendapat dan mengkritisi pemerintah, kita sama aja sama penindas. Membiarkan sesuatu anggaplah keburukan, kezoliman kita membiarkan pada kita melihat setiap hari kita adalah orang yang zalim juga berarti. Oke. Nah terus yang ketiga kelompok-kelompok seperti Pak Refli Harun, Said Didu, Rocky Gerung ini juga kan sekarang posisinya kan tetap aja nyerang Pak Jokowi, tidak memberi apapun kepada Pak Prabowo gitu, ya kan? Walaupun itu sebenarnya sudah nggak masuk akal. Pak Jokowi kan nggak lagi di pemerintah. Iya, itu ini bukan soal masuk akalnya. Kalau saya jadi Pak Prabowo, ini kan termasuk pengganggu, meributkan masyarakat karena ada sosmed begitu terbuka sekarang. Ini sebenarnya sampah. Masyarakat tuh dibiarkan oleh presiden ya. Menurut Pak Es itu salah nggak sih presiden membiarkan masyarakat terbelah oleh para pengganggu-pengganggu ini? Saya pikir salah. Salah. Kalau menurut saya Pak Prabowo harus bersikap. Apa yang cukup normal, cukup wajar cara presiden mengingatkan ya untuk supaya jangan bikin rusuh. Nah, masalahnya mungkin begini Pak Iyas. Pak Prabowo mungkin melihat di ruang mana saya bisa menegur mereka kalau memang konstitusi kita mengizinkan menyampaikan pendapat di depan umum. Ini bukan soal konstitusi yang menghalangi menyampaikan pendapat. Tapi kalau pendapat kita yang disampaikan itu sudah tidak pakai ukuran yang jelas,
itu kan bisa merusak tatanan sosial. Ya diajak diskusi saja, panggil ke istana sebenarnya endingnya mau kemana kalian ini? Oh. Lo panggil saja. Kalau sampai 1 minggu atau 1 bulan terakhir saya amati Pak Said Didu terus menyerang Pak Jokowi ini. Ini bukan soal umpamanya Pak Prabowo ngomong. Saya bukan soal saya tunduk dengan Pak Jokowi atau saya apalah dengan Pak Jokowi. Ini soal keamanan, kenyamanan bernegara. Jadi kan ini semua pihak kan harus menjaga ini gitu kan. Daripada kita nyembur yang gak karu-karuan mulut kita ini yang jadi sampah. Kenapa nggak berpikir yang lain untuk sama-sama membangun gitu loh. Kasih ide apa kek, kasih ide apa. Idenya ya bukan jadi komisaris gitu kan. Jadi justru saran Pak Iyas, cara men-challenge orang-orang politik cari muka ini, panggil mereka ke istana, tetapi jangan bicara off the record di depan publik. Iya, jangan. Ya harus harus. Kalau perlu begini, panggillah mereka-mereka itu, ya kan, dihubungi televisi, dialog secara terbuka dengan presiden. Benar pertanyaan tadi Pak Iyas. Oke, saya sudah dengarkan ini semua. Ending kalian ini maunya apa? Kan begitu. Tapi nggak boleh tertutup, Pak. Nggak boleh. Kalau tertutup, wah masuk angin pasti tuduhannya. Framingnya kan pasti begitu, kan begitu. Terbuka saja Pak Prabowo panggil. Jadi kan kita tanya, lu proses ini semua itu sebenarnya mau outputnya seperti apa? Lu punya target apa sih? Gitu. Sekarang ya Jokowi kan saya yang sekarang presidennya, kata Pak Prabowo. Kan? Iya. Harusnya kalian serang saya, kritik saya, ya kan? Karena sayalah yang sekarang pemegang mandat, kan begitu. Kenapa Pak Jokowi yang sudah nggak menjabat kalian serang? Tujuannya apa? Sebenarnya agenda kalian apa? Harusnya presiden bertanya itu ke mereka di depan publik. Loh iya dong. Tanya, ngapain kalian ngeributin? Kalau dianggap nanti presiden menyerang aktivis, tanda kutip seolah-olah ini semacam intimidasi misalnya dengan format seolah-olah presiden concern, presiden pengen tahu. Tapi kan kita tahu Kak, mereka ini kan orang-orang yang gampang untuk memutarbalikkan cerita dan fakta. Nanti di luar istana mereka mengatakan wah akhirnya kami diintimidasi oleh Pak Presiden. Itu gimana? Ada, pasti ada framing itu. Tapi yang sekarang saya lihat adalah kekuatan masyarakat ini tinggi, Pak. Dan bisa menilai. Memang orang ini laku di masyarakat. Nggak laku sebenarnya. Cuma dia ngelompoknya itu ngelompok yang orang-orang itu saja dari dulu. Saya tahu kok di grup WA saya di yang isinya 200-300 WA tetangga yang ini. Kita dari dulu tahu. Mereka yang pro Anies itu sampai sekarang nggak berubah. Dan orangnya itu aja. Makanya dulu saya bilang kalau kita di posisi 58,58 nggak usah ngerepotin narik orang itu ke dalam sini. Nggak perlu. Karena pikiran mereka udah seperti itu. Ya biarkan saja di sana gitu. Nah balik lagi tentang yang tadi itu. Jadi saya pikir harus ada ketegasan. Kalau enggak kita asik diributin oleh hal-hal yang sepele. Dan salah satu bentuk ketegasan yang netral seperti yang Pak Iyas usulkan, panggilnya ke istana, tetapi dialognya disiarkan secara terbuka ya ke masyarakat live secara televisi. Wow itu paten itu Pak. Iya, mereka pasti kencing di celana itu Pak. Atau jangan-jangan nggak berani. Gini, mereka mungkin berani, boleh Pak Presiden, tapi tidak disiarkan. Nah, kalau itu yang permintaan mereka dan dikabulkan oleh Presiden gimana Pak? Ya percuma, nggak usah kalau itu. Itu namanya omong-omong lagi. Iya, nanti kita juga jadi curiga kan itu. Nggak boleh. Nah, jadi gini, di dalam itu semua Mas Budi bisa baca. Ini sebenarnya udah ketahuan loh. Mereka itu mengkerdilkan Pak Jokowi, Gibran dan sebagainya itu. Sebenarnya kan ujung-ujungnya 2029. Bahkan sebenarnya juga kalau itu konteks Pak Iyas maksudkan, mereka bicara tentang Pak Zulkarnain Gibran itu kan sebenarnya kudeta merayap, ya. Tujuan akhir mereka adalah menggulingkan presiden juga, menggulingkan Pak Prabowo juga, dan bahkan di beberapa demo orang-orangnya Anies sudah jelas mengatakan kami sudah tidak sabar Anies jadi presiden, kan begitu. Iya, memang norak itu sebenarnya. itu orang bodoh saja sebenarnya. Ini negara punya konstitusi, punya aturan kok. Walaupun dia aturannya dilanggar sana, diburuin dari sini. Tapi kan bukan kayak gitu, nggak bisa. Karena itu kan paket itu, ya kan.
menggulingkan Gibran, masa ada wapres dicopot terus gantinya siapa? Ada orang nebak-nebak, ada AHY, ada ini. Saya bilang ya, yang terbaru Pak, ya saya juga baru tahu kan ada anak muda itu kan yang lagi viral ya, Ferry Irwandi. Iya, Ferry Irwandi. Yang selama ini kan mencoba mengkritisi pemerintah, bahkan juga bicara tentang fufu-fafa. Ternyata Pak, namanya netizen, saya juga bingung Pak, hebat sekali kawan-kawan netizen ini. Ternyata dia itu binaan Anies Baswedan dan Tom Lembong Pak. Ada tuh video-videonya, ternyata itu orangnya Anies Baswedan gitu loh Pak. Artinya apa? Perjuangan dia yang sempat saya juga terkagum-kagum menjadi luntur di mata saya sekarang. Wah, ternyata dia bagian dari anak abah. Perjuangan mereka tetap perjuangan yang partisan. Artinya apa? Ferry Irwandi juga bagian dari politik cari muka kan gitu. Iya, jadi kalau kita bicara itu Mas Budio, saya kan sebenarnya tertarik ngikut di apa-apa. Ini kan dari dulu saya peduli sebenarnya. Sejak zaman SBY separuhnya lah, SBY awal saya ikut, waktu itu ada almarhum sis NS. Saya ikut-ikut, sempat nyumbang juga saya waktu itu. Karena ya ini harapan baru gitu kan. Ya, ternyata begitu setengah main kacau juga kawan itu kan. Oh kacau juga. Kacau juga kan. Aduh ini. Akhirnya kita mundur, nongol Jokowi. Saya baca bukunya. Saya cetak sendiri bukunya Pak Jokowi. Karena sudah gak ada jual dari saya. Tapi saya melihatnya apa? Sebuah kebaikan.